开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。 Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode keempat, yang dimana pada episode sebelumnya, Xiaoyan akhirnya mengikuti ujian masuk Xuan Santian. Tetapi sebelum tes dimulai, gurunya menemukan jejak Qi Hantu, energi jahat dari alam hantu yang mengindikasikan adanya konspirasi besar di balik seleksi ini. Pada ujian pertama, hampir semua jenius dari 7 kota besar menunjukkan kekuatan luar biasa. Namun perhatian Mo Chen tertuju pada Xiaoyan yang kekuatannya sulit dibaca. Puncaknya terjadi pada tes jiwa menggunakan mutiara penyerap jiwa. Saat peserta lain hanya mencapai level 3 hingga 7, Xiaoyan langsung menembus level 8, lalu 9, dan akhirnya mencetak level 10 tingkat legendaris yang hanya muncul 6 kali dalam puluhan ribu tahun sejarah Xuan Santian. Hasil itu membuat para petinggi seperti Wu Jiang dan Hudu geger. Mereka bahkan menjelaskan bahwa bakat jiwa level 10 menjamin potensi mencapai puncak dunia kultivasi. Meski ditawari masuk sekte tanpa seleksi, Xiaoyan menolak karena ingin mengasah dirinya lewat pertarungan nyata. Keesokan harinya, saat berkeliling pasar untuk mencari informasi, Xiaoyan bertemu seorang pemuda Taois misterius bernama Mu Feng. Meski tampak santai dan cerewet, Raja Naga Emas langsung memperingatkan bahwa aura pemuda itu sangat aneh. Setelah berbincang singkat, Mu Feng diam-diam menyimpulkan bahwa Xiaoyan adalah lawan berbahaya dan calon pesaing kuat dalam kompetisi yang akan datang. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Setelah meninggalkan kedai teh, Xiaoyan segera mencari tempat terpencil. Setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, ia langsung bertanya, "Guru besar, apa yang baru saja Anda katakan?" "Aku tidak tahu mengapa, namun pemuda berjubah Tao itu memiliki aura yang sangat halus. Agak mirip dengan hantu di alam hantu, namun juga berbeda," jawab Raja Naga Emas perlahan. Terdengar ikut bingung. "Hantu? Jadi orang-orang yang hilang itu mungkin ada hubungannya dengan dia?" tanya Xiaoyan terkejut. Raja Naga Emas menjelaskan setelah berpikir matang bahwa itu belum tentu benar, auranya saja yang aneh dengan sedikit esensi hantu, bukan seperti hantu asli. Di sisi lain, alasan Xiaoyan tidak bisa mengukur kekuatannya adalah karena ada sesuatu di tubuh Mu Feng yang menghalangi deteksi. Xiaoyan bergumam bahwa ia tidak tahu Mu Feng kawan atau lawan, namun berharap tidak bertemu dengannya saat seleksi nanti karena auranya memberi perasaan aneh. Sambil memutuskan untuk lebih memperhatikan Mu Feng, Xiaoyan perlahan menuju ke sebuah daerah yang ramai di persimpangan jalan sibuk. Di sana berdiri bangunan besar yang diselimuti kabut asap bernama Danfang, bengkel pil, dengan tulisan megah karya seorang ahli. Di pintu masuk, 2 sosok kekar menghentikannya dan meminta lencana pangkat alkemis. Pasalnya, hanya 2 tipe orang yang bisa masuk, pembeli dari latar belakang kuat atau alkemis tingkat tinggi yang ingin melelang pil demi bahan obat atau keterampilan Do. "Maaf, aku tidak membawa lencana alkemisku," jawab Xiaoyan. Meski pemuda di hadapan mereka tampak lemah dan bukan alkemis, kedua penjaga tetap bicara hormat karena enggan memprovokasi kemarahan para alkemis ataupun para jenius yang sedang berkumpul. Mereka menjelaskan bahwa lantai 1 untuk orang biasa dengan pil umum, sedangkan lantai 2 khusus untuk pemilik kekuatan besar atau keahlian alkimia luar biasa. "Bagaimana dengan lantai 3? tanya Xiaoyan penasaran. "Lantai 3 tidak terbuka untuk umum, kecuali..." mereka tergagap. "Kecuali kau ahli Dou di bintang 4 atau alkemis peringkat kaisar." Tentu saja mereka tidak percaya pemuda ini adalah salah satunya. Namun saat Xiaoyan mengangguk santai dan hendak melangkah masuk, pancaran kekuatan jiwanya yang tak terbantahkan membuat kedua penjaga terdiam lalu segera mempersilakannya masuk. Di lantai pertama, suasananya sangat ramai oleh orang yang bertransaksi atau sekadar berjalan-jalan. Karena tidak menemukan hal menarik, Xiaoyan dengan berat hati menuju lantai 2. 2 penjaga di tangga sempat ingin menegurnya, namun seketika terdiam kaku saat merasakan sebagian kecil kekuatan jiwa mengerikan yang sengaja dipancarkan Xiaoyan sebagai syarat masuk. Suasana lantai 2 jauh lebih sepi, tetapi kualitas obatnya meningkat dan banyak pil peringkat kaisar. Di sana seorang pria kurus berteriak menawarkan pil bayangan tingkat 9 terbaik yang bisa menyembunyikan aura. Dengan harga barter 1 pil setingkat atau 3 bahan obat langka. Xiaoyan sempat menoleh tertarik, namun setelah memeriksa pil hitam itu, ia menggelengkan kepala dan hendak pergi.
Pria kurus itu cepat-cepat merayunya dengan menyebut itu obat ilahi untuk melarikan diri. Meskipun efeknya bagus, ini paling banter hanya pil harta karun tingkat 9 dengan khasiat terendah di kelasnya. Menukarnya dengan barang sebanyak itu agak mahal. Skakmat Xiaoyan. Sebagai ahli alkimia, ia tahu pil tambahan pelindung aura seperti ini biasanya hanya dimurnikan oleh mereka yang bodoh dan tidak terampil. Sadar telah bertemu seorang ahli, pria kurus itu pun langsung terdiam pasrah. Xiaoyan kembali berjalan tanpa tujuan. Tiba-tiba, pandangannya terpaku pada barang-barang di depan seorang lelaki tua yang sedang bermalas-malasan. "Hei, kalau tidak mau beli, apa yang kau lihat? Jika rusak, kau harus ganti rugi," ketus si lelaki tua yang meremehkan penampilan lemah Xiaoyan. Tanpa memedulikan gertakan itu, Xiaoyan justru bergumam menyebutkan nama bahan di depannya satu persatu. Akar kumis kayu, batu vulkanik. Mendengar seluruh bahan obat langka hasil jerih payahnya disebut dengan sangat tepat dan instan. Tatapan malas lelaki tua itu seketika berubah menjadi tajam dan langsung menatap ulang sosok Xiaoyan dengan serius. "Kau benar-benar mengenali bahan-bahan obat ini?" tanya lelaki tua itu sambil mengernyitkan alis. "Saya tidak hanya mengenali, saya juga ingin membelinya, tetua," jawab Xiaoyan dengan hormat. Ia bisa merasakan aura tak terlihat yang kuat dari pria malas itu. Lelaki tua itu pun terkekeh, senang akhirnya bertemu pemuda berwawasan luas karena banyak harta karun langka yang sering kali teronggok berdebu akibat tidak dikenali orang. Di sisi lain, Xiaoyan teringat arahan gurunya, Raja Naga Emas, tentang keberadaan api suci di 3 langit Xuan yang paling cocok ia lahap saat ini. Namun karena kekuatan api suci sangat ganas, ia wajib bersiap matang seperti saat melahap api abnormal dulu demi meningkatkan peluang selamat. 3 bahan utama yang ia butuhkan adalah bunga 7 api, bunga 7 warna dari konvergensi 7 wilayah elemen api berbeda, pil matahari terbit, dan cairan esro darah yang bahkan belum pernah ia dengar. Untuk pil matahari terbit, pil ini berfungsi memasok energi douqi yang besar agar ia tidak berbalik dilahap oleh api suci. Namun, pil ini adalah pil tingkat kaisar tingkat 2 bumi. Xiaoyan yang saat ini baru mencapai puncak tingkat kaisar tingkat 1, Xuan jelas belum mampu memurnikannya sehingga ia hanya bisa mengumpulkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Jika tidak bersiap, sang guru tidak akan mengizinkannya melahap api suci tersebut. Sambil berpikir, Xiaoyan berjongkok memeriksa kios. Untuk memurnikan pil matahari terbit, ia membutuhkan Ganoderma jiwa salju, buah iblis yin, dan batu ungu roh. Pupil matanya langsung menyempit saat melihat tumpukan zat ungu kekuningan seperti tanah yang memancarkan energi spiritual di depannya. Itu adalah batu ungu roh. "Tetua, berapa harga barang ini?" tanya Xiaoyan. Lelaki tua itu tersenyum licik seperti rubah. Ia menjelaskan bahwa tanah ungu ini dijaga oleh 2 binatang ajaib tingkat kaisar tier 4 dan merupakan bahan pil tingkat kaisar tier 1 terbaik. Jadi ia meminta bayaran berupa pil tingkat kaisar kelas bumi tingkat 1 apa saja. Xiaoyan terkejut dengan harga yang dianggapnya seperti mulut singa yang terbuka itu. Ia terkekeh lalu membalas, "Meskipun dijaga binatang kuat, menghadapi mereka tentu mudah bagi Anda. Namun saya melihat kondisi wajah Anda kurang baik karena sisa racun di tubuh. Saya punya pil transformasi kekosongan tingkat kaisar Xuan tier 1 yang didapat dari reruntuhan terdahulu. Pil ini bisa melenyapkan sebagian besar racun Anda." Terkejut karena rahasia racun tubuhnya bisa dibongkar hanya dengan sekali lihat, lelaki tua itu menatap ulang Xiaoyan. "Bagaimana kalau aku tambahkan bahan obat lain untukmu?" tawarnya tertarik. "Oh, bahan apa?" tanya Xiaoyan. Lelaki tua itu berkata bahwa benda itu ada di lantai 3 dan meminta Xiaoyan menunggu selagi ia mengambilnya. Namun Xiaoyan justru menyahut, "Tetua, saya akan ikut denganmu." Mendengar itu giliran si orang tua yang terkejut. Lantai 3 sangat ketat dan hanya boleh dimasuki oleh ahli Dou di bintang 4 atau alkemis tingkat kaisar. Karena kekuatan fisik Xiaoyan belum mencapai Dou di bintang 4, maka satu-satunya kesimpulan adalah pemuda di hadapannya ini merupakan seorang alkemis tingkat kaisar. Orang tua itu tahu betul betapa mengerikannya daya pikat seorang alkemis tingkat kaisar. Alkemis pemurni pil kaisar tingkat Xuan tier 1 saja bisa membuat ahli Dou di bintang 2 rela mengabdi, apalagi tingkat bumi atau surga. Mengetahui usia Xiaoyan yang masih sangat muda, bakat langka ini seketika membuat sang lelaki tua tercengang. 不愧是群星们，这好心塔。 Xiaoyan dan tetua Wang tiba di pintu masuk lantai 3 yang dijaga ketat oleh 1 orang kuat. Penjaga itu awalnya ragu mengizinkan Xiaoyan masuk. Namun kalimatnya terputus saat Xiaoyan menunjukkan lencana kaisar berukir karakter D dengan 2 bintang terang. Tanda seorang alkemis tingkat kaisar kelas 1 tingkat mendalam yang setara dengan pemurni pil kelas 1 tingkat bumi. 望方冷真人，莫要见怪。
前辈言重了。 Pupil mata penjaga itu seketika menyempit karena takjub. Di usia semuda itu, Xiaoyan sudah memiliki status yang bahkan lebih dihormati daripada Dou di bintang 4. Penjaga itu pun langsung mempersilahkan masuk dengan sangat hormat. Sambil menyimpan kembali lencananya, Xiaoyan melangkah tenang tanpa khawatir karena wajah aslinya tersamar dengan baik. Di sisi lain, Tetua Wang tidak bisa menyembunyikan rasa irinya atas keistimewaan profesi alkemis yang bisa membuat orang lain bertaruh nyawa demi mereka. Saat memasuki ruangan, aroma pil yang menggoda langsung tercium. Suasana di sana sangat sepi dengan hanya sekitar belasan orang. Tetua Wang menjelaskan bahwa karena penjagaan super ketat, semua barang di sini cukup didaftarkan dan diletakkan di kios tanpa penjaga langsung, serta hanya boleh dilihat dari jarak jauh tanpa disentuh. Sambil berjalan, Xiaoyan sempat menggumamkan beberapa nama harta karun yang dilihatnya seperti giok bela diri ilahi dan tulang sinar surgawi. Tetua Wang sengaja bersikap ramah demi membangun hubungan baik agar kelak mudah meminta bantuan pemurnian pil. Kita sudah sampai, kata Tetua Wang. Begitu mengalihkan pandangan ke sebuah kios, perhatian Xiaoyan langsung terkunci pada tanaman kecil seukuran lengan yang tampak seperti tunas muda, tidak mencolok. Pada cabangnya tumbuh beberapa daun hijau berbentuk aneh. Namun, bagian paling memikat adalah 3 daun di atasnya yang berputar lambat dengan 3 warna berbeda mirip nyala api yang memancarkan suhu panas. Itu adalah bunga 3 api. Meskipun melahap api suci membutuhkan bunga 7 api yang super langka, menemukan bunga 3 api ini adalah kesempatan emas untuk persiapan awal. Tanpa disangka, Tetua Wang mengambil bunga itu dan menawarkan, bagaimana kalau tanah ungu tadi ditambah ramuan obat ini untuk pil transformasi kekosonganmu? Sikap ramah ini sangat kontras dengan niat awalnya yang sempat ingin memanfaatkan Xiaoyan. Xiaoyan tentu sangat gembira karena nilai kombinasi kedua barang itu jauh melebihi pilnya. Namun, demi menjaga gengsi agar Tetua Wang tidak berubah pikiran, ia berpura-pura tenang dan bertanya, "Tetua, apa ini?" Tetua Wang mengaku tidak tahu rahasianya meski didapat dari dekat binatang ajaib tingkat kaisar kelas 5, sehingga ia memberikannya begitu saja. Tepat setelah Xiaoyan mengambil bunga 3 api dan hendak menyimpannya, sebuah suara keras tiba-tiba menginterupsi. "Aku menyukai tanaman obat ini. Tetua, tolong jual padaku dengan harga memuaskan." Seorang pria kaya yang manja dan arogan mendekat. Tetua Wang langsung menolak ketus karena transaksi dengan Xiaoyan sudah selesai. Namun, pria kaya itu justru mengejek mereka bodoh dan nekat berjalan maju hendak merebut bunga 3 api dari tangan Xiaoyan. Xiaoyan bersiap bertempur, namun Tetua Wang bergerak lebih cepat dengan membentak keras dan melepaskan tekanan auranya. Detik berikutnya, seorang pelayan Dan Fang segera muncul menenangkan situasi. "Tetua Wang, alkemis tingkat kaisar bintang 2 yang terhormat, mohon tenangkan amarah Anda. Kami yang akan membereskan masalah ini." Mendengar status asli mereka, seorang Dou di bintang 5 dan alkemis tingkat kaisar bintang 2, keangkuhan pria kaya itu seketika lenyap tak bersisa. Wajahnya memucat menyadari dirinya baru saja nekat menendang lempengan besi yang salah. "Ini bukan tempatmu membuat masalah," bentak manajer Dan Fang marah kepada pria berpakaian mahal itu. Baginya, status si pembuat onar tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan Dou di bintang 5 milik Tetua Wang dan Xiaoyan yang merupakan alkemis peringkat kaisar bintang 2. Namun, seorang pengikut pria kaya itu malah menimpali dengan bodoh, menuntut agar barang yang disukai tuannya segera diserahkan. Xiaoyan pun menyindir acuh tak acuh, "Hehehe, begini cara Pavilion Pil memperlakukan tamunya, sungguh mengecewakan." Mendengar itu, sang manajer langsung berkeringat deras karena sadar pemuda di depannya pasti memiliki latar belakang menakutkan. Ia segera meminta maaf pada Xiaoyan dan berbalik membentak kedua pengacau tersebut. Melihat situasi memanas, pria kaya bernama Shingle itu segera membentak pengikutnya dan menangkupkan tangan hormat kepada Xiaoyan. "Saya Shingle, kami buta gagal mengenali yang mulia." Sebagai permohonan maaf, ia menyerahkan kartu Dou di 4 pola berisi 1 juta koin emas. Di sisi lain, Tetua Wang langsung memotong dan menyindir bahwa 1 juta koin emas terlalu sedikit untuk seorang alkemis. Xiaoyan yang paham taktik tersebut langsung bekerja sama dan menyerahkan penanganan kepada manajer. Saat manajer hendak meringkus mereka, Shingle yang panik akhirnya mengeluarkan batu jiwa hangat yang berharga hampir 10 juta koin emas. Meski hatinya mengumpat karena sadar sedang diperas oleh kesepakatan terselubung Xiaoyan dan Tetua Wang, ia terpaksa menyerahkannya. "Oh, kalau begitu anggap saja masalah ini selesai," ujar Xiaoyan sambil melambaikan tangan menerima kartu dan batu tersebut. Shingle pun segera hengkang dengan penyesalan mendalam. Setelah kedua orang itu pergi, Xiaoyan terkekeh, "Hehe, Pak Tua, Anda cukup kejam." Tetua Wang tersenyum dan mengaku hanya ingin memberi pelajaran.
Mereka lalu kembali ke lantai 2 untuk menyelesaikan administrasi tukar guling tanah ungu dengan pil transformasi kekosongan secara resmi. Ketika Xiaoyan berpamitan, Tetua Wang sempat berbisik memperingatkan bahwa Shingle mungkin akan membalas dendam. Namun dalam hati Xiaoyan tidak ambil pusing. Menghadapi Dodi bintang 4 tahap awal seperti Shingle, cukup baginya menggunakan satu tangan. Di sisi lain, begitu keluar dari pavilion pil, wajah Shingle langsung berubah garang. Ia memerintahkan pengikutnya untuk menyelidiki alkemis bernama Yan Xiao itu demi mengirimnya ke neraka. Meskipun sempat diingatkan pesan keluarga untuk tidak menyentuh alkemis, Shingle tetap bersikeras dan menyuruh merahasiakan rencana ini. Setelah pengikutnya menghilang bak hantu, Shingle menatap tajam ke arah pavilion pil, bertekad merebut kembali bunga 3 api dan batu jiwa hangat miliknya sebelum ikut menghilang di keramaian. Sementara itu, Xiaoyan berjalan pulang ke tempat tinggalnya karena hari sudah larut. Ia merasa puas karena walau disimpan di dalam cincin, batu jiwa hangat itu terus memancarkan energi lembut yang menyehatkan lautan jiwanya. Namun, saat tiba di depan pintu kamarnya, ia terkejut mendapati sesosok figur yang sangat familiar, yaitu Yueru. Xiaoyan pun bergegas membuka pintu dan mempersilakannya masuk. "Oh, bukan apa-apa. Hanya saja sebelumnya ada orang yang hilang dan aku mengkhawatirkanmu," ucap Yueru lega. Di tempat baru ini, hanya Xiaoyan yang membuatnya nyaman. Xiaoyan lalu menghiburnya dan meminta Yueru ikut berhati-hati. Bagi Xiaoyan, perhatiannya murni seperti kakak kepada adik karena Yueru adalah orang pertama yang membantunya di benua Dodi. Namun, Yueru kemudian menggigit bibirnya dan bertanya ragu tentang hasil perkara kemarin. Xiaoyan menjawab santai bahwa semua sudah beres, akan tetapi Yueru justru memasang ekspresi bingung dan mengaku semalam tidak bisa tidur nyenyak karena rune di dahinya terus memancarkan kekuatan aneh. Melihat lingkaran hitam di bawah mata Yueru, Xiaoyan sempat ragu memeriksa rune warisan peri bulan bercahaya tersebut karena merasa kurang pantas. Namun saat rune itu tiba-tiba memancarkan cahaya samar, Xiaoyan tidak bisa menolak lagi. Ia segera mengalirkan Douqi untuk perlindungan lalu mulai menyelidiki dengan cermat. Energi putih perlahan memancar dari dahi Yueru. Xiaoyan mengernyit merasakan kekuatan dahsyat yang tersegel di dalam tubuh gadis itu. Yueru menjelaskan kekuatan tersebut baru bisa diterima utuh lewat bantuan buah giok bulan sabit setelah ia mencapai tingkat Dou di bintang 5. Saat Xiaoyan menghiburnya, Yueru dengan penuh harapan langsung menimpali, "Saat aku mencapai Dou di bintang 5, maukah kau menemaniku ke tempat warisan itu?" "Kapan saja," jawab Xiaoyan mantap tanpa menyadari bahwa di masa depan ia akan menyesali keputusan ini. Yueru pun tersenyum riang dan mengajak kelingking mereka bertautan mengikat janji. Setelah memeriksa tubuh Yueru dan tidak menemukan keanehan lain, Xiaoyan memberikan beberapa pil penenang berharga agar Yueru bisa tidur nyenyak. Meskipun Yueru sempat menolak, Xiaoyan memaksanya menerima hingga Yueru pasrah dan berjanji membayar imbalannya nanti. Setelah mengantar Yueru kembali ke kamarnya, Xiaoyan pulang ke tempatnya sendiri, memasang penghalang jiwa, lalu mengeluarkan seluruh hasil barternya, batu ungu spiritual, bunga 3 api, batu jiwa hangat, serta kartu Dou di 4 pola. Tanpa melihat kartunya, Xiaoyan langsung memasukkan uang, batu ungu spiritual, dan bunga 3 api ke dalam cincin api kaisar. Di sisi lain, perhatiannya beralih penuh pada batu jiwa hangat. Begitu menyentuhnya, kekuatan jiwanya yang terkuras saat ujian langsung pulih dengan cepat. Namun, kegembiraannya disela oleh suara Raja Naga Emas, yang menjelaskan bahwa dengan kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini, batu tingkat rendah tersebut akan menjadi batu biasa yang tidak berguna setelah tidak lebih dari 5 kali penggunaan. Xiaoyan mengangguk paham lalu menyimpan batu itu dan bersiap tidur mengingat besok adalah pengumuman 5 talenta terbaik serta dimulainya kompetisi seleksi. Namun tepat saat ia hendak berbaring, gumpalan gas hitam yang menyeramkan mendadak muncul di tengah kamar dan langsung menyerang Xiaoyan. "Yanzi kecil, hati-hati dengan gas hitam itu," gema suara Raja Naga Emas memperingatkan. Gas hitam itu menghantam Xiaoyan dengan suara seperti balon meletus. Dalam sekejap seketika, Xiaoyan langsung menghilang dari kamarnya dan mendadak muncul kembali di sebuah tempat asing yang dipenuhi kegelapan total. Di mana ini? Xiaoyan terkejut saat mendapati dirinya terbangun di atas ranjang batu di tempat yang gelap gulita setelah peringatan dari leluhurnya, Raja Naga Emas. 我已经修炼到了最关键的时刻，如果贸然停止，不但前功尽弃，而承受还不够。我要天地灭！